Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas R7F Bimbingan dan Konseling akan membawakan materi tentang kajian klien pasien penyakit kronis. Materi kajian klien pasien penyakit kronis ini diajukan sebagai tugas kelompok dalam mata kuliah konseling populasi khusus yang dibimbing oleh dosen Ibu Anggia Evitarini, MPD. Mari kita simak bersama materi tentang kajian klien pasien penyakit kronis. Nama saya Wafik Azizah, NPM 2018-01500609. Perkenalkan, nama saya Nisa Zahra dengan NPM 2018-01500675. Perkenalkan, nama saya Nuraini, NPM 2018-015-006-11. Berikut beberapa materi pembahasan. Di antaranya ada pengertian penyakit kronis, jenis-jenis penyakit kronis, faktor penyebab penyakit kronis, sifat penyakit kronis, serta dampak penyakit kronik pada klien. Berikut adalah beberapa materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian penyakit asma, jenis-jenis penyakit asma, faktor penyebab penyakit asma, cara penanganan penyakit asma, dan yang terakhir adalah layanan BK apa yang tepat. Pengertian penyakit kronis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2005 menyatakan bahwa kebanyakan penyakit kronis tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun mengakibatkan pasiennya merasa sangat sakit dan lemah dalam jangka waktu yang lama. Penyakit kronik adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya berlangsung lama sampai bertahun-tahun, bertambah berat, menetap, dan sering kambuh, menurut Purwaningsih dan Karbina pada tahun 2009. Sedangkan menurut Taylor pada tahun 2012, penyakit kronis merupakan penyakit yang berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun, namun biasanya tidak dapat disembuhkan, melainkan hanya diberikan penanganan kesehatan. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis penyakit kronis. Yang pertama ada TBC atau tuberkulosis, kemudian ada gagal jantung, hipertensi, gagal ginjal kronis, stroke, kanker, diabetes, meletus, dan asma. Apa sih penyebab dari penyakit kronis? Penyakit kronis ini umumnya dipengaruhi oleh faktor genetik keturunan dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Namun, khusus pada remaja, faktor risiko utamanya adalah gaya hidup yang buruk, seperti merokok, kebiasaan makan tidak sehat, dan kurang gerak. Merokok dan kurang gerak dapat meningkatkan risiko pembekuan darah yang dapat menghambat aliran darah ke jantung. Pola makan yang buruk, tinggi kalori, lemak, kolesterol, gula, dan garam dapat memicu penumpukan plak dalam pembuluh. Gaya hidup tidak sehat juga dapat mengacaukan produksi hormon dan enzim tubuh, termasuk produksi insulin. Padahal insulin itu berperan penting untuk mengatur gula darah dan tekanan darah. Selanjutnya ada sifat penyakit kronis. Menurut Wesley pada tahun 1987 mengatakan bahwa penyakit itu mempunyai beberapa sifat, diantaranya yang pertama ada progresi. Penyakit kronik yang semakin lama semakin parah, contohnya penyakit jantung. Yang kedua ada menetap. Setelah seseorang terserang penyakit, maka penyakit tersebut akan menetap pada individu, contohnya penyakit diabetes meletus. Yang ketiga ada kambuh. Penyakit kronik yang dapat hilang timbul sewaktu-waktu dengan kondisi yang sama atau berbeda, contohnya tuh penyakit asma. Selanjutnya, dampak penyakit kronik terhadap klien. Menurut Purwaningsih dan Kartina, tahun 2009, dampak yang dapat ditimbulkan dari penyakit kronik terhadap klien diantaranya meliputi dampak psikologis. Dampak psikologis ini dimanifestasikan dalam perubahan perilaku, yaitu diantaranya klien menjadi pasif,
ketergantungan, kekanak-kanakan, merasa tidak nyaman, bingung, serta merasa menderita. Selanjutnya ada dampak somatik. Dampak somatik adalah dampak yang ditimbulkan oleh tubuh karena keadaan penyakitnya. Keluhan somatik sesuai dengan keadaan penyakitnya. Di antaranya, dampak terhadap gangguan seksual yang merupakan akibat dari perubahan fungsi secara fisik, yaitu kerusakan organ, dan perubahan secara psikologis, yaitu persepsi klien terhadap fungsi seksual, serta dampak gangguan aktivitas. Dampak ini akan mempengaruhi hubungan sosial sehingga hubungan sosial dapat terganggu secara total maupun sebagian. Pengertian penyakit asma. Menurut Reeves, penyakit asma adalah obstruksi pada bronkus yang mengalami inflamasi dan memiliki respon yang sensitif serta bersifat reversibel. Pengertian penyakit asma yang lainnya adalah kondisi ketika saluran udara meradang, sempit, membengkak, dan menghasilkan lendir yang berlebih sehingga menyulitkan untuk bernafas. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menyebabkan serangan yang mengancam jiwa. Asma dapat menyebabkan kesulitan bernapas, nyeri dada, batuk, dan napas berbunyi. Asma sendiri bisa diderita oleh semua golongan usia loh, baik muda atau tua. Meskipun penyebab pasti dari penyakit asma tersebut belum diketahui secara jelas, tapi ada beberapa hal yang menjadi pemicu penyakit asma, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Selanjutnya jenis-jenis penyakit asma. Yang pertama, asma okupasional. Asma okupasional disebut juga sebagai asma pekerjaan. Okupasional asma adalah jenis asma yang timbul akibat polusi udara di lingkungan kerja. Penyebab asma ini dapat berupa debu, uap, kimiawi, asap, dan sejenisnya. Berdasarkan US National Institute of Health, pekerjaan-pekerjaan yang beresiko terpapar penyakit asma okupasional antara lain tukang kebun, pekerja pabrik metal, pekerja kayu, laboran, pramu obat-obatan, pekerja pabrik plastik, pekerja konstruksi, dan pembuat roti. Yang kedua, asma alergi. Asma alergi atau biasa disebut dengan alergik asma adalah jenis asma yang paling umum dikenal oleh masyarakat yang disebabkan oleh alergen atau pemicu alergi seperti serbuk sari, hewan, debu, dan zat kimia yang dialergikan seseorang dapat menimbulkan asma. Meskipun jenis asma ini terbilang umum dan dapat ditemui di masyarakat luas, tidak semua orang yang alergi memiliki jenis asma ini. Dan tidak semua penderita asma memiliki alergi terhadap hal tertentu. Akan tetapi, bermacam hal dapat memicu gejala dan serangan asma pada orang-orang tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki riwayat jenis asma ini disarankan untuk selalu ekstra menjaga kebersihan lingkungan supaya terbebas dari debu. Yang ketiga, asma non-alergi. Asma non-alergi merupakan kebalikan dari jenis asma alergi. Berbeda dengan jenis asma alergi, asma non-alergi tidak disebabkan oleh alergi tubuh terhadap sesuatu. Non-alergi asma biasanya dipicu oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, medikasi atau obat-obatan, serta penyakit tertentu. Tetapi, jenis asma non-alergi ini bisa dikontrol dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Yang keempat, asma olahraga. Asma olahraga atau biasa disebut dengan Exercise Induced Bronchoconstriction, disingkat AIB, adalah jenis penyakit asma yang disebabkan oleh aktivitas fisik. Singkatnya, AIB disebut sebagai asma olahraga. Jenis asma ini memang sering terjadi pada orang-orang yang sedang melakukan olahraga.
Yang kelima, asma COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, disingkat COPD, adalah komplikasi penyakit paru-paru yang mengakibatkan sejumlah masalah pernafasan. Salah satunya yaitu asma berat. Asma yang ditimbulkan oleh COPD atau asma COPD overlap syndrome yang disingkat sebagai ACOS. Ini akan muncul apabila seseorang terjangkit setidaknya 2 penyakit pernafasan pada waktu yang sama. Jika jenis asma ini bertemu dengan jenis asma alergi, dampaknya akan semakin parah. Oleh karena itu, penderita jenis asma COPD harus segera diberi perawatan medis yang tepat. Tidak boleh diabaikan begitu saja. Yang keenam, asma nokturnal. Asma nokturnal atau nighttime asma merupakan salah satu jenis asma yang muncul pada malam hari ketika seseorang sedang tertidur. Penyebab asma nokturnal dipengaruhi oleh kondisi biologis maupun psikis tubuh serta faktor eksternal atau lingkungan. Ketika asma nokturnal kambuh, seseorang akan terbangun di tengah malam karena batuk kering yang berlebihan. Awalnya, saat tidur akan merasa sesak pada bagian dada yang kemudian diiringi oleh batuk kering. Biasanya, penderita akan lesu di keesokan harinya. Dan yang terakhir, asma orang dewasa. Asma saat dewasa dikenal dengan sebutan adult onset asthma. Merupakan salah satu jenis asma yang munculnya pada saat sudah beranjak dewasa. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan dan kelenturan dinding rongga dada sehingga kapasitas paru menjadi lebih rendah. Adapun beberapa faktor terjadinya asma orang dewasa atau adult onset asthma yaitu hewan peliharaan, debu, dan lain-lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab asma. Faktor pencetus adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Tiap-tiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama atau berbeda. Di antaranya disebabkan oleh bulu binatang, asap rokok, tepung sari dan bunga atau tumbuhan, psikologis atau stres, sakit flu, kecapean atau kelelahan, obat semprot pembunuh serangga, perubahan cuaca, obat-obatan tertentu seperti aspirin, antibiotik, dan steroid, serta debu pada bantal dan kasur. Selanjutnya ada cara penanganan penyakit asma. Penata laksanaan atau penanganan asma dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada pengobatan dengan obat-obatan, dan yang kedua ada tindakan yang spesifik. Yang pertama ada pengobatan dengan obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan dalam penanganan penyakit asma di sini ada 5. Yang pertama ada beta agonis atau beta adrenergic agent. Yang kedua ada methylsanilanes atau NV bronchodilator. Yang C ada anticholinergic atau bronchodilator. Yang D ada corticosteroid. Dan yang E ada mast cell inhibitor atau inhalasi. Dan yang kedua ada tindakan yang spesifik, yaitu yang pertama pemberian oksigen, yang kedua ada pemberian agonis B2 atau salbutamol 5 mg atau venetator 2,5 mg atau terbutalin 10 mg. Lalu inhalasi nebulizer dan pemberiannya dapat diulang setiap 30-60 menit. Dan yang ketiga ada aminofilin bolus 4 5-6 mg per kilogram berat badan. Dan yang keempat ada kortikosteroid hidrokortison 100-200 mg digunakan jika tidak ada respon segera dari klien. Lalu yang terakhir ada layanan BK yang tepat. Layanan BK yang dapat diterapkan pada klien dengan penyakit asma yang pertama adalah layanan konseling individual. Konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan klien atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan konselor dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang diderita oleh konseli. Yang kedua adalah layanan informasi.
Layanan informasi di sini adalah layanan yang memungkinkan klien atau konseling menerima dan memahami berbagai informasi, seperti informasi mengenai vaksin influenza, rencana tindakan darurat asma, penggunaan inhaler, atau yang lain-lain, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan klien. Yang ketiga ada konseling keluarga. Konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lain. Yang keempat ada layanan BK kesehatan fisik. Tugas seorang konselor di sini nantinya memberikan dukungan, support, dan lingkungan yang menunjang agar klien yang memiliki riwayat penyakit kronis dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan gejala yang dialami. Dan yang kelima adalah bimbingan alih tangan kasus. Asas alih tangan kasus merupakan asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan klien, mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Dalam hal ini, terlebih lagi menyangkut dengan penyakit fisik yang sudah menjadi kewenangan bagi pihak lain seperti dokter dan lain sebagainya. Konselor hanya akan memberikan beberapa saran, support, dukungan, dan beberapa masukan agar klien tersebut tidak merasa putus asa atau berbeda dengan individu lainnya.